Nggak melanggar undang-undang, dia bilang. Melanggar undang-undang? Tidak. Tidak melanggar undang-undang. Jadi cewek-cewek itu tapi demi negara, bukan demi pribadi. Terus ada cerita apa lagi Presiden dengan? Lebih banyak ngobrol segala macam, hilir budi lah. Lebih banyak silaturahmi kayak. Kalau pengarahan untuk pemilu gitu Pak ada? Wah, mana boleh Presiden mengarahkan wartawan. Salah lagi dia nanti. Iya. Jadi cuma tadi doang ya Pak ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, dalam acara pertemuan dengan para pemimpin redaksi sejumlah media serta konten kreator di Istana Negara pada hari Senin 29 Mei 2023, Presiden Jokowi melontarkan pernyataan yang sangat mengejutkan. Seperti dilansir detik.com 29 Mei 2023, Pak Jokowi mengaku akan tetap cawe-cawe demi bangsa dan negara dalam arti yang positif. Dalam acara pertemuan tersebut, Jokowi juga menegaskan cawe-cawe yang dimaksudkan sesuai dengan koridor aturan. Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi, tegas Presiden Jokowi. Jokowi secara belak-belakan juga mengaku cawe-cawe menjelang kontestasi pemilu 2024. Menurutnya Indonesia hanya memiliki waktu 13 tahun ke depan demi menjadi negara maju. Saat ini, kata Jokowi, Indonesia ada di posisi upper middle income. Sedangkan untuk menjadi negara maju, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di kisaran 10.000 US dollar per tahun. Untuk bisa kita keluar cuma punya waktu 13 tahun dan itu sangat-sangat tergantung pada calon presiden di masa yang akan datang yang akan bisa membawa Indonesia ke next level. Karena alasan itulah kemudian saya akan cawe-cawe untuk itu, tegas Presiden Jokowi. Sementara itu, berdasarkan keterangan resmi dari Istana menyebutkan bahwa konteks ucapan Jokowi soal cawe-cawe negara dalam pemilu adalah Presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024. Dan Presiden juga berkepentingan agar pemilu berjalan dengan baik tanpa meninggalkan polarisasi. Selain itu, Jokowi ingin agar Presiden ke depan mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis seperti pembangunan IKN dan hilirisasi. Jokowi juga berharap peserta pemilu berkompetisi dengan fair. Untuk itu, Jokowi meminta TNI Polri dan ASN untuk netral. Jokowi akan menghormati dan menerima pilihan rakyat. Jokowi juga akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, saya jujur saja mengapresiasi gebrakan Pak Jokowi yang penuh nyali seperti itu. Pak Jokowi telah menciptakan tradisi politik baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang belum pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya. Gebrakan politik baru yang dilakukan Pak Jokowi menunjukkan kesungguhannya dalam memikirkan nasib masa depan bangsa dan negara yang sempat dipimpinnya selama 2 periode. Bukan karena pamrih kekuasaan atau menghindari tuduhan miring para pembencinya yang dituduh telah melakukan praktek politik dinasti hingga anak-anaknya seperti Gibran Rakabuming Raka yang menjadi wali kota Solo dan juga menantunya Bobi Nasution yang menjadi wali kota Medan diorbitkan menjadi pejabat publik karena pengaruh kekuasaannya. Demikian juga tuduhan berbasis kebencian yang memberikan jaringan bisnis kepada Gibran dan putra bungsunya Kaisang Pangarep hingga sukses menjadi kaya raya dalam usia yang masih sangat muda.
Dan yang lebih keji, sikap cawe-cawe dalam urusan Pilpres dituding sebagai bentuk kepanikan Jokowi dalam menghadapi masa depan yang suram setelah lengser dari istana yang harus berhadapan dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, semua tuduhan dan fitnah berbasis kebencian itu sama sekali tak pernah menggoyahkan sikap kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak Jokowi tidak seperti presiden sebelumnya yang tanda kutip tinggal gelanggang colong pelayu. Begitu lengser dari istana langsung lepas tanggung jawab yang sama sekali tidak memiliki komitmen kebangsaan untuk memikirkan nasib bangsanya. Alasan yang disampaikan Pak Jokowi yang tetap akan cawe-cawe untuk menemukan sosok penggantinya juga pernah disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar dan maju dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat atau kelima di dunia ketika Indonesia berusia 1 abad, Indonesia emas tahun 2045. Dalam konteks ini saya jadi paham mengapa Presiden Jokowi dengan tegas, meskipun dianggap tidak populer, membubarkan ormas radikal semacam Hizbut Tahrir Indonesia alias HTI dan Front Pembela Islam alias FPI, ormas radikal yang dinilai berpotensi merusak dan merecoki pencapaian mimpi Indonesia menjadi negara besar dan maju. Pak Jokowi tampaknya juga rela dihujat, dihina, dicaci maki, bahkan difitnah setiap kali mengeluarkan kebijakan yang tidak populer. Ia hanya memikirkan rakyat yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, golongan, agar tetap hidup dalam keadaan rukun, damai, makmur, dan berkeadilan dalam satu kesatuan wadah NKRI berpilarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah sebabnya Pak Jokowi harus menjadi seorang petarung politik bernyali besar agar legasi atau warisan yang telah dirintis dan dibangun selama 2 periode kepemimpinannya dengan susah payah itu tidak sampai porak-poranda jika sampai jatuh di tangan orang yang salah. Pak Jokowi dengan berbagai risiko yang harus dihadapinya telah berhasil memberangus mafia, merebut Freeport hingga Blok Rokan, melawan World Trade Organization atau WTO demi menaikkan posisi tawar Indonesia di mata dunia internasional. Kemudian juga membangun tol darat, laut, dan udara, membangun peradaban baru yang lebih merata dan berkeadilan dengan membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN dan sebagainya. Itulah ikhtiar maksimal Pak Jokowi sebagai wujud kecintaannya terhadap bangsa dan negara. Tentu saja apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi dengan susah payah dan penuh tantangan itu jangan sampai mangkrak dan porak-poranda karena jatuh di tangan orang yang salah. Apalagi memberikan ruang kepada ormas radikal seperti HTI atau FPI yang sudah resmi dibubarkan untuk tumbuh dan kembali hidup yang sangat berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah sebabnya di tengah hujaan dan cacaan para pembencinya karena dianggap terlalu berlebihan ikut cawe-cawe dalam urusan Pilpres, Pak Jokowi tetap the show must go on. Berani melawan arus politik yang begitu kencang dan dahsyat menghantam dirinya. Dan akhirnya secara belak-belakan seluruh rakyat di negeri ini tahu, saya akan cawe-cawe demi bangsa dan negara. Wow, sungguh keren Pak Jokowi, sebuah tradisi politik baru telah lahir di negeri ini. Berkat nyali besarmu dalam melawan arus besar yang menerjang dari berbagai sudut mata angin politik tanah air. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.